Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita telah sampai di tahap yang ditunggu-tunggu ya. Oke, yaitu di mungkin semester 5 ini kuliah secara reguler ya terakhir kan, biasanya semester 6 tuh mulai ada entah itu praktek atau semacamnya. Oke, jadi di sini mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mengenai bisnis dan metodologi research atau bagaimana kita menemukan atau menggunakan sebuah metode dalam penelitian, baik itu untuk penelitian secara ilmiah, kemudian maupun untuk membantu menyelesaikan sebuah karya ilmiah kalian masing-masing, entah itu karya atau nantinya ya skripsi atau berbasis jurnal atau artikel. Oke, di sini ya apa itu ya, research? Ya mungkin ada yang tahu nggak research itu apa? Ya benar, search-nya kan mencari kan, carinya apa? Ya penelitian mencari ya kurang lebih sama ya mirip. Tapi yang memang tepatnya itu penelitian. Jadi secara definisikan sesuatu yang mungkin orang-orang ini ingin mencari tahu sesuatu baik itu secara sistematis sebagai nantinya pengetahuan. Kemudian karakteristiknya juga di sini ada datanya itu yang sudah di-collect atau yang sudah ada yang dikumpulkan atau sudah ada dalam bentuk dataset yang secara sistematis ataupun yang juga secara interpreted ya. Kemudian ada juga yang di sini untuk mencari ya sebuah solusi ya di luar dari yang mereka teliti. Oke, ya. Nah kemudian kalau dari ya menurut KBBI penelitian itu kita sebagai kegiatan ya, kita sebagai peneliti melakukan kegiatan untuk pengumpulan data yang sedang kita teliti, kemudian kita olah, kita analisa hasilnya itu bagaimana nantinya, dan juga menyajikan data itu seperti apa. Entah itu datanya seperti grafik atau data dalam bentuk mungkin raw data atau hasil dari pengujian itu juga bisa. Nah, di sini penyajian datanya yang dilakukan secara sistematis tentunya ya struktur ya, dan juga sesuai dengan alur dari penelitian dan flow-nya serta objektif ya untuk memecahkan suatu persoalan masalah yang mereka teliti ataupun yang memang sebuah kebaruan.
dan juga menguji hipotesis. Hipotesis itu seperti kurang lebih kita ingin meneliti sesuatu. Nah, hipotesisnya kita cari dulu nih masalah-masalahnya apa, kemudian ketemu ya kurang lebih satu kalimat, misalnya identifikasinya kita menemukan masalah dalam pendeteksian atau face detection. Nah, face detection itu kan biasanya masalahnya ya ada banyak ya, macam-macam. Entah dari device-nya kita ketika melakukan verifikasi, itu ada yang bisa langsung terverifikasi wajahnya, kemudian ada juga yang gagal, entah karena cahayanya kurang, atau pakai kacamata, atau ada sesuatu yang menutupi wajahnya itu. Nah, itu kita bisa meneliti itu kenapa itu terjadi suatu masalah atau kendala. Nah, kita bisa ya mencari referensi dari artikel ataupun jurnal yang dapat memperkuat penelitian kita nantinya. Nah, selain itu hipotesis juga di sini nantinya dapat mengembangkan prinsip-prinsip umum, artinya dari hipotesis yang ada nantinya dapat berkembang ya menjadi itu suatu update dari ya, ya, bisa dari kebaruan sesuatu yang memang yang diteliti itu menemukan suatu kebaruan dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu bisa, atau teori yang baru. Atau misalnya kita dalam membuat sebuah sistem atau prototipe, biasanya kan pakai satu atau dua metode. Nah, ini hasilnya seperti apa menggunakan satu metode, dua metode itu apa hasilnya? Seberapa persen keberhasilannya? Kemudian kita uji lagi, kita teliti lagi menggunakan 3, 4, atau 5 metode. Nah, itu tingkat keberhasilannya seperti apa? Nah, itu bisa jadi ya sesuatu yang baru juga, kan? Juga nantinya sebagai peninggalan atau legasi ilmu pengetahuan kita untuk ya, dunia pendidikan, ataupun selain Indonesia juga orang lain bisa baca. Oke, di sini selanjutnya bagaimana untuk kita dapat lebih memahami mengenai penelitian. Nah, di sini nantinya penelitian itu kurang lebih kita harus ya mempunyai tujuan dari masalah yang ada atau yang memang akan kita research. Nah, di sini kita dapat menggunakan banyak teori, kemudian data, atau data ini yang sudah valid ya, atau berupa fakta, baik itu data yang dari dataset misalnya, terus kemudian ada yang juga dari data yang sudah dimuat di artikel, artinya memang data itu valid, dan kemudian nanti dapat kita analisis. Nah, kita sampling sebagai training, kemudian kita testing juga datanya. Setelah itu kita lakukan sebuah eksperimen, nantinya gimana data itu diolah, bisa enggak. Setelah itu kita maksimalkan hasilnya gimana pada teori yang sedang kita research. Ya, tentunya untuk penelitian ini kita lebih untuk memahami problem solvingnya, kemudian mencari ya tujuannya itu juga. Ya, sebenarnya lebih mencari masalah. Ya, kita cari-cari masalah. Ya, kalau nggak gitu nanti kita nggak akan ya nemu. Saya juga dalamin untuk bikin satu jurnal itu butuh ya kurang lebih, untuk benar-benar paham itu ya antara 6 bulan, ya 6 bulan lebih lah, sampai benar-benar paham cara bagaimana kita
mengambil intisari dari jurnal referensi orang lain, kemudian kita masukkan ke dalam penelitian kita sebagai referensi. Ya, sebagai pembanding juga, dan juga dari awal masalah, kemudian solusinya bagaimana, sampai hasilnya bagaimana, itu harus terstruktur juga. Oke, kemudian bagaimana agar penelitian itu bagus ya? Tentunya yang pertama ada teorinya yang harus ya bagus atau baik ya. Kemudian data. Nah, data ini ya itu harus tentunya memang datanya cukup untuk kita olah atau kita teliti atau valid ya. Artinya memang sesuai dengan topik apa yang kita research. Kemudian metode apa yang kita gunakan. Nah, metode apa yang kita gunakan ini bisa banyak. Ya, nanti sambil berjalan, sambil saya jelaskan juga metode-metodenya itu apa saja yang cocok untuk kita dalam penelitian. Ya, tergantung juga dengan topik yang nantinya bisa kalian sesuaikan atau kalian pilih. Nah, kemudian setelah itu ada ya conclusion, ini ya sebuah, nantinya dari banyak teori, data, dan juga metode ini akan menghasilkan ya tentunya analisis, yaitu hasil analisisnya bagaimana atau proses analisisnya bagaimana. Kemudian keputusan, apakah ada sebuah hasil yang dapat kita membuat menentukan keputusan itu ya apakah berhasil atau tidak, apakah tingkat keberhasilannya itu baik atau maksudnya keberhasilannya apa, tinggi atau kurang. Kemudian desain ini berarti ya rancangan dari penelitian kita. Kemudian actionnya ya nanti kita dalam risetnya itu seperti apa. Ya, kemudian juga diperlukan kreativitas dalam berpikir ya. Oke, kemudian gimana caranya kita dapat ide penelitian? Kayak mungkin ya spoiler sedikit lah. Yang semester sekarang, maaf, yang kemarin itu sidang skripsi, itu diharuskan, diwajibkan ada publikasi jurnal. Nah, itu harus ada benar-benar terpublish jurnalnya. Nah, itu butuh proses juga. Ya, mereka harus dari skripsi mereka dikonvert. Ya, sebenarnya ada yang layak, ada yang tidak. Jadi diubah ke jurnal. Nah, itu jurnal juga harus sesuai dengan template yang sudah ada dari penerbit masing-masing. Jadi kita nggak bisa asal bikin lalu terbit. Nah, setelah bikin submit, itu harus kita submit misalnya ke UBP atau Unsika. Nah, itu yang nge-review bukan orang UBP atau Unsika, bisa orang dari UNJ atau dari UIN atau dari kampus-kampus yang lain. Itu kadang juga banyak dokter sama profesor yang review jurnal kita. Nah, kemudian setelah itu, selain itu juga kita harus tingkat plagiatnya atau plagiarisme itu, Waalaikumsalam, itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, kalau lebih dari 20% biasanya ditolak atau harus diperbaiki. Ya, kurang lebih itu. Jadi ada kewajiban harus ada publikasi ya. Kalau kalian kan dari sekarang kurang lebih hampir maksimal 2 tahun lah ya. Ya, jangan sampai 7 tahun maksimal. Jangan sampai 14 semester. Oke, kemudian di sini publikasi ilmiah. Kita untuk mendapatkan ide penelitian. Nah, di sini dari publikasi atau dari jurnal yang sudah terbit, kita lakukan ya kritik paper atau dilakukan sebuah analisa atau review. Nah, kemudian di sini kita juga dapat melakukan kajian terhadap paper atau artikel atau jurnal tersebut.
apakah bisa diterapkan di tempat kita atau tidak. Ya contohnya, misalnya ada yang mau tentang sistem sistem absensi jarak jauh misalnya. Di sini dipasang alat, ketika kita mulai dekat jarak 10 meter, otomatis kedetek. Nah, itu kita harus cari referensi yang terkait dengan itu. Ya, contohnya kan itu. Atau misalnya tentang image processing atau face recognition atau face detection. Kita harus mencari jurnal yang cocok dengan deteksi wajah, kemudian metodenya deteksi wajah itu pakai apa aja biasanya orang-orang. Kita analisa mulai dari masalahnya mereka sampai hasilnya apa. Kemudian kita juga dapat melihat pada bagian saran. Kadang di kesimpulan, selain kesimpulan ada penulis yang melampirkan saran untuk ke depan penelitian ini bagaimana. Jadi agar penulis selanjutnya atau yang mengambil referensi dari jurnal tersebut ya bisa mengetahui ke depan perbaikannya apa gitu. Oke, kemudian di sini ya tempat kerja ya juga dapat mempengaruhi. Ya entah itu tempat kerjanya dimanapun pasti ada sesuatu yang dapat kita lihat sebagai suatu masalah. Ya kemudian bisa dari conference atau seminar-seminar. Kemudian topik, jika ya dapat ide penelitian misalnya dari 3 poin besar di atas nggak dapat, ya bisa dari ya pimpinan perusahaan atau kampus, yaitu bisa prodi atau pembimbing akademik atau dosen pembimbing. Itu nanti bisa direferensikan. Oke, kemudian di sini selanjutnya yaitu identifikasi akar masalah penelitian. Nah, di sini misalnya secara proses belum ada perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Kemudian selanjutnya belum ada juga analisis terhadap pengembangan. Kemudian terhadap manajemen. Nah, di sini kita ya cari apa yang belum ada dan ya suatu problem atau masalah. Ini dari sebuah proses, langkah proses. Kemudian dari informasi, di sini kebutuhan informasi yang belum terpenuhi dengan baik. Kemudian dari orang-orang atau ya mungkin karyawan atau siapapun. Nah, di sini karyawan TI mengalami rangkap jabatan. Nah, ini kan harusnya nggak boleh ya. Biasanya harusnya satu kan gitu. Maksimal, kalaupun ya boleh, ya mungkin atau bisa harus beda bidang misalnya gitu. Kemudian manajemen proyek TI yang belum sesuai timeline atau jadwalnya. Nah, di sini banyak ya dari kekurangan itu, kemudian dari segi teknologi sampai akar masalahnya ini jadi ke arah yang kotak yang sebelah kanan ini belum tercapai tujuan strategis PKR digitalisasi di PT XYZ. Artinya belum ada proses sistem yang digitalisasi ya atau terkomputerisasi. Nah, jadi dari masalah-masalah yang ada, masalah kecil ya dirangkum-rangkum sampai jadi ada masalah yang besar. Nah, itu bisa kita jadikan suatu topik penelitian. Oke, kemudian metode dan metodologi. Di sini atau metode ya, yaitu teknik atau sebuah prosedur yang digunakan untuk ya kita mengolah data. Itu metode. Ya kalau dalam aplikasi ya secara mudahnya ya, atau gampangnya itu pengembangan aplikasi bisa menggunakan metode waterfall atau agile. Itu satu metode. Ya kalau dalam research atau penelitian
Itu banyak lagi. Ada yang pakai metode CNN, KNN, KD3, kemudian ada yang pakai untuk ya data mining dan juga text mining itu apa. Ada yang juga untuk penelitian yang lain, itu metodenya juga beda-beda, disesuaikan. Ada yang pakai Naive-Bayes. Nah, kemudian untuk metodologi, yaitu bagaimana kita meresearch atau meneliti ya teori, ya tentunya yang nantinya terkait dengan penelitian kita. Tentunya ada framework yang sudah atau kerangka kerja yang sudah terkonsep yang dapat digunakan sebagai nantinya informasi ya. Oke, kemudian di sini dalam research metodologi atau metodologi penelitian ya, di sini terbagi ya beberapa poin. Ada tentunya fase, ada subphase, kemudian ada juga kita akan melakukan penelitian berdasarkan pilihan dari metode-metode yang ada, baik itu teknik, prosedur, alat, dan alat tools atau yang dapat membantu ya penelitian kita nantinya. Oke, kemudian stage atau ya tahapan dalam research proses ya. Di sini yang pertama itu ada formula atau formatting untuk kita ya klarifikasi topik atau topik dalam penelitian kita. Oke, kemudian selanjutnya kita dapat melakukan langkah review literatur atau ya literatur review atau studi literatur. Jadi kita mereview misal satu artikel dengan judul A, misal penulisnya siapa, dia pakai metode apa. Nah, kemudian dia masalahnya apa, sampai hasilnya apa, gitu kan. Nanti setelah ini saya berikan juga contohnya itu seperti apa. Kemudian kita dapat mendesain penelitian kita itu seperti apa ke depannya. Kemudian kita dapat dalam rangka proses penelitian kita harus ya mengoleksi atau mengumpulkan data-data yang memang dibutuhkan. Biasanya itu datanya enggak banyak, enggak sedikit, tapi banyak, bisa sampai ribuan data atau jutaan data. Itu yang harus kita olah. Kemudian kita analisa data yang sudah kita kumpulkan, setelah itu baru ya kita sambil menulis dalam penelitian kita. Ya, ini termasuk ya salah satu juga definisi-definisi lain dari research penelitian. Oke, kemudian originalitas penelitian. Ini salah satu poin penting, artinya penelitian kita itu benar-benar original. Artinya ya memang suatu yang baru, ya tidak plagiat dengan punya orang lain. Nah, di sini originalitasnya atau originalnya dari metode yang digunakan. Metodenya kita pakai apa? Misalnya yang A pakai KNN, kemudian yang B ada yang pakai CNN, yang C ada yang pakai Naive-Bayes, ada yang pakai CNN dan Naive-Bayes. Nah, itu pakai dua metode. Kemudian masalah penelitiannya apa? Yaitu termasuk dalam topik penelitian. Ya, kalau terakhir penelitian saya itu terkait face detection, jadi pengenalan wajah secara real time. Nah, itu ada metode pakai Viala-Jones, kemudian DWT, VCA, KNN, sama KD3. Nah, itu prosesnya seperti apa langkah-langkahnya. Jadi kita juga harus menjelaskan dari masalah yang ada. Kemudian bisa juga
gabungan dari keduanya, yaitu metode yang digunakan dan masalah penelitian. Artinya ya dapat berbeda juga dengan yang lain. Oke, di sini ada contoh kontribusi pada metode. Oke, yang pertama judul ya, terkait judulnya. Di sini penerapan metode XYZ, anggaplah metodenya itu XYZ, untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Nah, masalahnya itu yaitu pada konvergensi prematur dari algoritma genetika. Itu masalahnya. Metodenya pakai XYZ. Jadi untuk mengatasi ya atau solving masalah dari algoritma genetika menggunakan metode XYZ, kita teliti atau kita research ya benar bisa apa enggak, gitu kan, atau tingkat keberhasilannya seberapa persen. Ya, selanjutnya untuk penentuan desain bendungan. Nah, artinya untuk membuat atau menentukan desain bendungan di sini menggunakan metode XYZ dari masalah yang ada. Nah, bisa juga judulnya hampir sama, tapi metodenya dia menggunakan misalnya ABC. Nah, misalnya kalau yang XYZ ini tingkat persentase keberhasilannya atau akurasinya itu misalnya 90%. Kemudian yang ABC ini 92%. Itu kan termasuk beda dari hasil dan metodenya juga. Itu salah satu juga originalitas ya, atau original dalam research. Kemudian kontribusi dalam menerapkan metode XYZ, artinya metodenya kita dapat berkontribusi dalam penelitian. Misalnya, pada sebelumnya tidak ada yang menggunakan metode tersebut. Artinya sebagai peneliti ya, untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Nah, artinya benar-benar memang sesuatu yang baru atau kebaruan dalam ilmu pengetahuan. Oke, kemudian di sini ada juga contoh kontribusi pada masalah. Kalau tadi kan judul, kemudian ada juga pada metode. Kemudian di sini judulnya penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 6 parameter. Nah, judulnya. Kemudian kontribusinya 6 parameter ini, misalnya kebanyakan peneliti menggunakan 2, 1, atau 3. Misalnya rata-rata 2 sampai 3 metode yang digunakan atau parameter acuannya. Nah, tapi kita di sini menggunakan 6 parameter. Artinya kan itu sesuatu kebaruan dari sisi kontribusi masalahnya. Jadi ya ada pembeda juga. Misalnya juga penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain jembatan misalnya dengan 6 parameter, itu beda juga. Gitu. Tinggal prosesnya bagaimana. Kayak misalnya di sini tanpa kontribusi ya. Ini kan judulnya sama. Tapi di akhir dia studi kasusnya ya beda. Di Kupang, ada yang di Jember, ada yang di Solo. Ya ini tetap bisa sebagai penelitian. Ya cuma secara kontribusi masih kurang, tapi tetap bisa. Ya di sini ya terakhir kita dapat membuat suatu penelitian itu akhirnya tentunya yang terbaik ya, yang dapat ya kita mengerti juga, yang dapat kita pahami, yang kemudian bisa kita berikan ya kontribusi juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oh, kok ada latihan ya? Biasanya kalau ada ini langsung segar ya. Oke, nanti dulu deh kalau ini. Oke, sebentar saya berikan contoh untuk
Jelas nggak? Teks yang bawahnya kurang ya? Kecil ya? Udah nggak apa-apa, saya bacain aja. Oke, nah di sini ya penelitian yang saya teliti itu mengenai pengenalan wajah secara real time. Nah ini salah satu kunci utamanya. Nanti masalahnya apa kan gitu. Ya, kemudian menggunakan ini artinya saya akan menggunakan metode yang pertama ada Bruce Villajon, itu satu metode. Kemudian 2D DWT, metode kedua PCA ketiga, dan dengan struktur indeks PNN 4 metode keempat, dan KD3 metode kelima. Artinya untuk memecahkan masalah pengenalan wajah secara real time, saya menggunakan 5 metode. Nah, jika saya ada referensi dari, saya taruh di sini nggak ya? Dari penelitian yang lain, oh nggak saya letakkan, itu ada di bagian yang lain. Nah, jadi di sini masalahnya itu, nah di sini masalah tujuan dari deteksi wajah tentunya untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya wajah dalam sebuah gambar ataupun video. Tentu kan itu tujuan utama kan, kita deteksi. Nah, tapi kita kalau sebagai manusia, ya mudah melihat, ini wajah kan, ya gampang lah melihat ada berapa wajah di sini, walaupun ada yang ketutupan di belakang, ada yang ngantuk kan gitu. Nah, tapi jika dilakukan oleh komputer ataupun HP, kemudian ataupun itu dari sebuah website browser, itu biasanya suka ada kendala, entah prosesnya yang lama ini artinya beberapa detik ya, biasanya kan harus cepat. Kemudian yang nggak real time artinya lama. Kemudian kalau kita ada atribut, misalnya ada pakai masker atau kacamata, kadang suka nggak kedetek ya, atau jadi nggak bisa ke crop lah gitu kan, ke capture. Atau kalau cahayanya kurang, itu suka gagal kan gitu. Atau ya merah-merah aja, nggak hijau kan gitu. Nah itu salah satu ya permasalahan. Nah di sini tentunya ya solusi dari saya sebagai peneliti yaitu pakai beberapa metode tersebut. Tentunya saya jelaskan di sini metodenya Villajon untuk apa? Dia ada 3 keunggulan. Dapat deteksi wajah secara real time, kemudian efisiensi dalam komputasi, kemudian dapat mendeteksi objek lain. Artinya metode yang pertama itu dapat kita menangkap wajah secara cepat. Kemudian deteksi objek lain juga bisa ya selain wajah, karena ada library yang dia punya. Kemudian DWT VCA di sini untuk mengurangi dimensi data serta menghilangkan noise. Ya noise itu biasanya gangguan, entah ya gambar atau ya mungkin yang menghalangi wajah kan itu. Ya kalau dalam suara kan noise itu ya gangguan suara kan. Ya, kemudian untuk KNN-KDRT di sini saya gunakan untuk mengenali wajah berdasarkan fitur yang sudah diekstrak dari DWT PCA. Nah, di sini saya menggunakan 78 total variasi atau objek wajah dengan keakuratan 80,5%.
77%. Jadi kita ada data yang kita olah, data yang benar-benar ya valid lah gitu, data beneran, dan tingkat keakuratannya ya kita dapat. Jadi ya kita nggak sembarang nulis, jadi ada eksperimennya gitu. Ya ini pendahuluan biasanya mengenai masalah-masalah, kemudian sampai ya solusi yang dapat kita tambahkan. Ya, kemudian kurang lebih di sini metodenya dalam penelitian ya mengumpulkan dataset, ini yang gambar kiri kotak atas ya, kemudian pelatihan dengan metode Jones, kemudian prediksi dimensi data, kemudian pengenalan, setelah itu evaluasi dan penyetelan. Ini metode yang saya gunakan. Kayak di sini hasilnya ya gimana secara proses. Nah ini gambar, ya gambar awal. Ya karena kenalin wajah ya harus ada foto ya. Harap ya wajarkan aja. Jadi ya harus ada foto sama wajah dan background gambar yang lain. Ini gambar asli. Kemudian dikonversi ke dalam skala grayscale atau abu-abu. Jadi yang tadinya RGB atau berwarna, jadi abu-abu ya atau grayscale. Kemudian ditambahkan, kita terapkan cascade classifier. Artinya ada nggak wajah dari gambar tersebut? Kalau ada, ditambahkan frame. Nah, frame-nya ini yang ada kotak putih di dekat wajah ya, yang ada kotak putih, itu secara otomatis. Ya bukan saya gambar kayak di draw ya. Itu otomatis dari komputasi. Nah, kemudian, terlalu dekat. Nah, setelah itu, dari hasil di cascade classifier, di sini disegmentasi wajahnya atau di crop. Dari yang kotak itu di crop. Jadi dapat satu full wajah aja tanpa gambar yang lain. Nah, kemudian di sini ini hitungan untuk subband ya dari 2D DWT ini sebagai representasi wajah dalam domain frekuensi, artinya kurang lebih fitur-fiturnya ini dalam gambar wajah tersebut. Ini berupa angka ya. Kemudian untuk VCA resultnya ini representasi dari 2D DWT yang di atas. Oke, kemudian terakhir ya langsung aja di sini secara frame. Tadi kan hanya frame aja. Nah, di sini tambahkan ya kalau dia benar wajah ditambahkan label wajah atau face. Ya kalau bukan non face kan gitu. Ini alur proses dalam penelitian sampai ke deteksi. Ya kalau contohnya kayak di sini pakai kacamata tetap kedeteksi ya. Di sini pakai topi, di sini ya agak jauhan kan tetap kedeteksi. Di sini pakai beberapa metode juga. Mulai dari kamera yang digunakan. Nah, di sini ada dua cara. Saya pakai Google Meet video, kemudian saya pakai kamera, jadi ada double layer. Itu tetap kedeteksi atau enggak, itu kan. Ya, setelah itu di sini dihitung totalnya. Kalau di sini hanya sampel aja yang dimasukkan. Oke, nah di sini ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang atau yang telah saya buat. Nah, di sini ada yang saya ambil tiga aja. Yang pertama, di sini judulnya ya. Kemudian menggunakan metode apa? Metode VCA. Tingkat akurasinya yang dikenali 80%. Kemudian ada juga yang menggunakan 3 metode, Villajon, GLCM, sama Cosin Similarity. Akurasinya 77,20. Kemudian ada yang Villajon aja. Di sini 88,7. Ya, di sini 1 ya mungkin karena nggak ribet ya gitu kan. Karena dia memang metodenya khusus untuk deteksi wajah. Ya, tapi kalau kita gabungin dengan metode yang lain,
itu berhasil atau enggak secara tingkat akurasi dari sampel yang kita olah kan gitu. Nah, dari sini ya nantinya ini sudah akan terbit Maret 2024. Jurnal yang saya buat jadi sudah diterima di sini Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi di Muhammadiyah Kendari. Kenapa? Jauh. Ya memang itu kadang ada yang ya di luar Kerawang gitu kan, ada yang ya di luar pulau, luar provinsi, atau ada yang kita submitnya jurnal internasional gitu. Jadi memang ya nantinya itu memang sesuai apa yang dari kita buat cocok nggak atau bisa valid nggak di jurnal tersebut. Ya mungkin sebagai informasi, jurnal kan ada beberapa. Kalau Indonesia ada 6 akreditasi. Yang pertama, kalau jurnal yang tidak terakreditasi itu ada keterangannya. Kalau yang akreditasi mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Jadi levelnya dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu semakin tinggi atau semakin kecil angkanya, itu semakin baik reputasinya. Nah, kalau jurnal internasional itu ada yang kalau bereputasi atau akreditasi mulai dari Q4, 3, 2, sama 1. Itu udah pasti harus bahasa Inggris. Kalau jurnal internasional. Kalau kita Indonesia bisa Indo atau mau pakai bahasa Inggris juga bisa, tergantung penerbitnya. Oke, mungkin kalau yang ini agak rumit ya. Ada satu lagi. Oke, di sini sama mahasiswa yang kemarin habis skripsi. Jadi harus konversi ke jurnal ya. Nah, di sini terkait perancangan sistem administrasi pembayaran SPP berbasis web pada TK, jadi Rengas Dengklok. Nah, di sini abstraknya, abstrak ini harus meliputi masalah, solusi, dan hasil. Masalahnya apa? Ya di sini sistem pembayaran SPP-nya yang tentunya kurang efektif ya dari sebelumnya, itu karena pertama belum menggunakan sistem, terus pencatatan ya biasanya menggunakan buku atau buku besar. Nah, kemudian dari situ secara historis atau pengarsipan, jika ingin nyari data yang cepat, biasanya butuh waktu lama. Karena kan ya entah ditumpukan mana kan gitu. Atau sudah ganti buku. Oke, kemudian solusinya di sini yang pertama yang menggunakan metode waterfall dalam perancangan sistemnya. Nah, kemudian dalam ini dituliskan juga agar membantu proses kelancaran. Ini masih ada beberapa typo dalam pembayaran SPP. Artinya sudah tersistem ya secara pembayaran. Pendataan juga nantinya akan lebih mudah di-trace atau di-tracking. Itu salah satu solusinya. Nah, nanti tentunya hasilnya dengan terapkan sistem ini pada TK tersebut dapat mengurangi kesalahan pembayaran yang mungkin terjadi. Nah, kesalahan ini bisa aja meliputi misalnya siswa tersebut sebelumnya memang udah bayar, di data belum kecatat. Nah, itu kan suatu kesalahan, artinya salah satu itu. Kemudian kwitansi pembayaran hilang. Nah, itu salah satu juga masalah kan, untuk mengurangi hal itu juga. Dan juga untuk mempercepat proses pembayaran dan pelaporan, pembuatan laporan keuangan. Oke, kemudian ini dari tadi masalah, solusi, dan hasil.
ya tentu pendahuluan kita lampirkan juga ya permasalahan sampai solusi yang kita usulkan. Ini masih ringan ya. Secara topik atau judul ya kita masih kebayang lah ya. Ada yang nggak kebayang? Ya tentunya ya perancangan sistem pasti kebayang. Dan kita beberapa semester udah ya sempat bikin perancangan apa kan gitu. Kan latar belakang juga kita buat masalahnya apa. Misalnya ada yang di kasir sebelumnya belum pakai sistem, kenapa harus perlu sistem kan gitu. Atau di perusahaannya atau di tempatnya bekerja atau di tokonya dia butuh sistem penjualan atau inventory. Nah, ini salah satu penelitian terdahulu yang terkait. Ini ada beberapa judul yang diambil, ada 5. Di sini dianalisa. Kita analisis, tadi kan ada ya analisis dari untuk mencari topik, itu kita bisa literatur review atau mereview artikel atau jurnal ya. Di sini judulnya ada sistem informasi pembayaran SPP. Ini di beberapa sekolah ya. Nah, di sini masalah yang pertama untuk membantu proses kelancaran pembayaran dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi. Hasil dari jurnal tersebut setelah diolah atau diproses dapat mempercepat proses pembayaran dan pembuatan laporan. Di sini hasil dari masalah yang ada sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua, di sini proses sebelum adanya sistem memakan waktu yang lama dan tingkat kesalahan yang besar. Selain itu juga tingkat kecepatan akses data laporan yang jika sewaktu-waktu dibutuhkan menjadi terlambat. Artinya jika misalnya kepala sekolah membutuhkan laporan keuangan pembayaran SPP ke tata usaha, nah itu atau ke bendahara, itu biasanya dia nyari-nyari waktu, ya entah beberapa menit atau jam atau seharian, misalnya data tahun lalu lah gitu. Ini makan waktu yang lama. Kalau udah tersistem, tentunya ya seenggaknya mempercepat kan gitu. Ya kurang lebih itu ada ya beberapa masalah dan ya solusinya kita harus dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Ya. Jurnal dan laporannya laporan apa? Laporan penelitian itu beda. Ya kalau laporan penelitian ya contohnya ya skripsi, tesis, disertasi. Kalau jurnal misalnya dari skripsi, tesis atau disertasi itu dibuat ya hanya jadi beberapa lembar aja kayak tadi. Paling ya 8 atau ya paling banyak juga 15 lembar. Iya, jadi lebih singkat lagi, lebih padat. Tentu tetap ada abstraknya. Kan tiap laporan penelitian pasti ada abstrak. Kemudian ada pendahuluan atau latar belakang. Ada biasanya studi literatur atau studi pustaka. Itu udah pasti ada. Dan ada metode penelitian, hasil dan pembahasan sama kesimpulan. Itu semuanya ada di laporan penelitian sama di jurnal. Ya berarti di jurnal itu lebih padat lagi, dipadetin. Jadi kita milah-milah nih. Misal dari skripsi, tesis, atau disertasi, mana nih bagian yang bisa kita ambil dan memang sesuai secara alur untuk kita muat ke jurnal gitu. Oke, dari sini mungkin bisa ya dibuat tugas kelompok ya. Kelompok maksimal
Maksimal bertiga. Ah, 5. 5 aja ya. Aduh, jangan 6 dong. Terlalu banyak. Oke, jadi nanti kelompoknya itu berlima maksimal ya. Ya mau sendiri juga nggak apa-apa. Berdua juga nggak apa-apa. 3, berempat juga nggak apa-apa. Yang penting maksimal berlima. Jadi nanti kita mendengarkan dulu. Oke, jadi nanti tujuan akhirnya itu kalian harus bisa membuat sebuah artikel jurnal. Ya makanya berkelompok. Jadi bisa saling membantu. Nah, judulnya bebas. Yang penting masih dalam lingkup teknologi informasi. Kalau tadi kan saya ada beberapa contoh kan ya, yang punya saya sama yang skripsi kemarin. Itu kan kurang lebih contoh. Nah, kita bisa lihat lagi, misalnya sebentar. Ya, di sini nanti kalian bisa ke alamat ini ya, sinta.kemdikbud.go.id. sinta.kemdikbud.go.id. Kenapa? Ya tergantung penerbit. Ada yang kalau upload aja itu gratis. Tapi kalau jika udah diterima untuk dipublish itu biasanya dikenakan ya berbayar. Tuh. Ya ada yang mulai dari 150.000 sampai ratusan sampai ada yang jutaan. Itu tergantung tingkat akreditasinya juga sama penerbitnya. Oke, nah di sini setelah masuk ke halaman ini, kemudian ke source, kemudian jurnal. Nah di sini akan tersedia mulai dari jurnal, misalnya yang paling pertama yang Sinta 1. Ini ada yang punyanya UI, ini ada yang punyanya siapa ya? Ini nggak ada nama ininya, afiliasinya. Kemudian ada yang lembaga dari UNY. Di sini ada yang dari UGM. Nah, kalau kita mau cari yang mungkin yang ringan-ringan dulu, di sini di filternya coba kita cari yang Sinta 5, 6, dan 4. Di filternya, kemudian filter. Nah, di sini akan tampil mulai dari Sinta 4, ya 5 dan 6 seterusnya, tinggal di search page. Nah, tapi dari sini juga ini kan nyampur ya. Di sini ada yang tentang ekonomi bisnis. Nah, ini kita enggak masuk ke lingkup scope ini. Kemudian ada juga dari perpustakaan dan informasi. Nah, ini masih kurang. Komunikasi dan penyiaran Islam juga nggak masuk nih. Ya, kita cari aja, kita next aja sampai ketemu. Intinya nyari di sini banyak yang sudah terakreditasi kalau mau dieksplor. Nah, tapi di sini saya juga udah rangkum beberapa. Misalnya di sini contoh yang Sinta 5 ya. Nanti linknya saya share. Kayak di sini contohnya ini dari jurnal Resticom. Ini Universitas Nusa Putra. Ini akreditasinya Sinta 5. Nah, di sini ya masuk ke home atau ke
archive, arsip ya. Ke arsip. Nah, di sini ada beberapa volume. Ini bisa dilihat ya, misalnya yang 2022 yang terbitan Desember. Nah, ini jurnal yang sudah publish. Kalau Desember cuma 2, yang Agustus saja. Nah, di sini Agustus, di sini judulnya kan ada judul tentang estimasi effort pengembangan software. Ada juga tentang perancangan dan pengembangan sistem informasi reservasi hotel. Nah, kebayang nggak kalau ini? Yang seperti ini dari judulnya. Kayak pengembangan atau perancangan sistem tentang reservasi hotel. Kebayang kan? Ya, secara gambarannya itu gimana? Ya, kita lihat isinya gimana. Dibuka, ini penulisnya 2 penulis. Ya, kalau kalian maksimal 5, ya berarti 5 orang penulis nanti di sini gitu. Jadi nama kalian akan dimuat ya di sini, orang lain bisa lihat namanya siapa, dari kampus apa kan gitu. Ya, jadi kalian juga meninggalkan sebuah ilmu pengetahuan. Ya, atau kan ya amal jariah. Terus kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini kan juga bermanfaat ya untuk orang-orang kedepannya sebagai referensi kan gitu. Kita lihat PDF-nya. Ya, cari yang ada PDF, dibuka. Nah, ini reservasi hotel, abstrak. Kemudian kalian biasanya baca abstraknya. Biasanya abstrak ini meliputi sudah keseluruhan, mulai dari masalah, kemudian dia memberikan solusinya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, di sini hasilnya itu kayak menggunakan metode kualitatif. Dan untuk metode pengembangan sistemnya menggunakan model SDLC atau Software Development Life Cycle. Kayak di sini kita bisa lihat pendahuluannya, ya dibaca dulu, nanti tinjauan pustakanya apa. Nah, ini kan kalau tinjauan pustaka, dia dibikin paragraf ya. Nah, kalau saya lebih simpel lagi, tadi bikin tabel. Jadi ada 4 kolom, yang pertama judul, yang kedua penulis, yang ketiga masalah. Yang masalah bisa dilihat dari referensi. Biasanya di 1 atau 2 kalimat awal biasanya itu masalahnya. Ya, kemudian 1 atau 2 kalimat terakhir biasanya hasilnya. Gitu. Jadi kita bisa melihat before after-nya apa. Nah, ini metodologi pengembangan sistem. Ya, kalau ada yang menggunakan agile atau waterfall, ya tinggal nanti disesuaikan. Sama dijelaskan juga poin-poinnya apa secara definisi. Nah, nanti biasanya harus ada yang bikin ERD, ada yang bikin DFD, ada yang bikin flow map, ada yang bikin UML. Nah, kalau di sini dia bikinnya UML untuk alur sistemnya. Jadi alur sistemnya dia pakai use case, activity, sequence, class, diagram. Nah, kayaknya di sini belum pelajarin ya terkait yang diagram ini. Ya, kalian bisa pakai flowchart atau flow map. Flow map itu kurang lebih mirip sama flowchart. Cuma nanti ya ada bedanya, ya bisa dicari bedanya di mana secara visualnya dulu kan itu. Nah, setelah itu ini kan rancangannya atau sama ERD juga bisa dibuat. Nah, hasilnya ini udah berupa bentuk di aplikasinya. Gitu. Udah berupa aplikasi yang jadi lah gitu. Artinya yang sudah bisa kita jalankan sendiri, walaupun masih di lokal komputer, belum online kan gitu. Diproses sampai jalan. Nah, biasanya terakhir di sini ada pengujian sistem. Ya, biasanya pengujian sistemnya ini, nih contohnya input data registrasi. Ya, deskripsinya apa? Deskripsinya apa?
Terus realisasi yang diharapkan apa? Ini valid atau enggak kan gitu. Kemudian login, deskripsinya kita masukin email sama password, terus klik login. Yaitu berhasil atau enggak. Gitu kan. Jadi ini yang diharapkan hasilnya valid atau invalid secara pengujian. Ini kesimpulan ya sama saran. Jadi ini termasuk bisa dibilang masih ringan ya, kalian pas presentasi kurang lebih seenggaknya ya pernah membuat kurang lebih ya ada masalah, solusi dan simpulan kan itu. Ya, atau mau lihat contoh yang lain. Nah, ini rancang bangun aplikasi inventory berbasis web pada PT Titis Sampurna Prabumuli. Ya, kurang lebih masih kebayang kan gitu. Dan pas presentasi waktu semester kemarin ada yang bikin tentang ya untuk penjualan, untuk sales, inventory, terus kemudian buat kuliah atau pembelajaran, ada yang buat ya company profile dan lain-lain. Ya kurang lebih tinggal ya dirancang seperti ini, apakah bisa kan gitu. Ini tugasnya sampai UAS. Jadi ya tugasnya kalian secara berkelompok bikin satu jurnal. Ya nanti kalian bisa lihat referensi ya. Nanti link jurnal yang ini saya share. Bisa lihat di archive. Kemudian kalian baca-baca, lihat, pelajari apa aja yang mesti dibuat atau dimuat pada jurnal tersebut. Nah, kalian buat judulnya dulu. Judul atau sama abstrak deh gitu kan. Buat minggu depan misalnya, judul sama abstrak. Jadi kita bertahap nih. Ya kalau ada yang bikin aplikasi ya berarti ya bikin aplikasi ya sederhananya aja dulu. Nggak usah terlalu expert lah. Gitu kan. Ya seperti yang tadi yang punya saya yang ada fotonya itu saya bukan aplikasi, tapi dari Python sederhana. Gitu. Dari Python, benar dari Python, ya cuman di execute Python nama file, udah. Nanti keluar desktopnya buat kita nangkap video, udah itu jadi. Jadi nggak harus ya bagus-bagus banget, yang penting ya jadi bisa diuji, ada hasilnya gitu kan. Ya tentunya nanti ke depan ya kan biasanya dikumpulin buat ya salah satu syarat kelulusan juga kan gitu. Ada namanya kan. Ya coba aja nanya ke yang semester 8. Harus wajib jurnal enggak gitu kan. Ya minimal yang kalau publish yang Sinta 5. Yang saat ini sih Sinta 5 gitu. Kalau upgrade ya berarti Sinta 4 atau 3 minimal ya. Tuh. Ya jadi tugasnya ya sampai UAS itu harus sudah dikumpulkan gitu. Ya kalau mau submitnya ya berarti ya setelah UAS nggak apa-apa karena gini, ketika kita submit jurnal itu bukan kita yang nentuin udah bisa publish atau belum. Bisa kita submit hari ini tanggal 13 September. Submit di jurnal ini ya misalnya Resticom. Itu nggak langsung publish ke sini. Mereka konfirmasi ketika kita lewat email, biasanya bisa email untuk kita hubungi admin untuk dilanjutkan prosesnya. Nah itu tergantung reviewnya. Biasanya ya paling cepat seminggu 2 minggu, ada yang sebulan. Waktu saya kemarin sebulan reviewnya. Itu ya tentunya pihak dari luar yang review. Jadi sebulan ada revisi, perbaiki, kalau udah oke, ya biasanya kalau ada yang berbayar, ya kita disuruh bayar sekian, baru ada tanda terimanya bahwa jurnal tersebut sudah diterima untuk dipublish. Gitu. Ya nanti tahapannya
Ada. Ya, untuk tugas yang pertama ini buat kelompok maksimal 5 orang. Kalian buat atau cari topik yang seputar penelitian yang masih terkait dengan teknologi informasi. Dari topiknya buat minimal sampai abstraknya. Ya abstrak itu biasanya ya tentunya ada masalah, solusi, dan hasil. Ya hasilnya kalian buat dulu aja. Nanti kalau udah beneran jadi sampai akhir, ya hasilnya kan bisa berubah di abstraknya itu. Jangan lupa absen di e-learning. Udah ya? Oh, cepet ya? Absen di mana? Yang di sini. Ya, masalah biasanya antara kita bingung mau topik apa biasanya. Biasanya pengen topiknya yang temanya itu pengen yang di luar nalar lah gitu kan. Biasanya pengen yang nggak umum. Nah itu biasanya jadi masalah, kendala. Kita, ya kamu sama kelompoknya diskusi kira-kira masih apa namanya, yang masih bisa kamu tangkep atau yang bisa masih kalian pahami, itu dulu sesuatu tentang teknologi informasi. Makanya nanti di sini saya berikan link referensi dari beberapa jurnal yang Sinta 5. Kalian buka nanti bagian menu archive, terus volume ya masing-masing jurnal. Kalian buka kan ada masing-masing judul. Nah judulnya itu kalian buka ya PDF-nya, kemudian ya kalian baca sampai pertama ya abstraknya, atau sampai akhir nggak apa-apa. Di grup WA ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Ada 7 link referensi penerbit. Jadi ya masalahnya sebenarnya bisa dari partner kita juga, ya artinya yang kurang support lah gitu kan. Ya, terus dari kitanya gimana? Seenggaknya dari kitanya itu sudah ada tujuan mau ngapain. Ceritanya kamu ada satu ide mau ngapain. Ya sekilas saja. Atau di yang project kemarin ngapain judulnya. Gitu. Nah, pemesanan online lapang futsal. Nah, itu bisa jadi tinggal ditambahkan ya beberapa parameter. Misalnya masalahnya apa? Kenapa memerlukan pemesanan online itu? Cari tahu dulu sampai benar-benar dia masalah. Kenapa? Ya kalau cuma masih bisa by WA, ya berarti pakai sistem ya kurang tepat kan gitu. Nah, harus dicari masalahnya apa. Apakah bisa melalui pembayaran langsung? Jadi di sistem kita bisa generate pembayaran otomatis, misalnya pakai GoPay atau apa gitu kan. Atau scan QR. Ya itu kan ya dicoba aja dicari ada nggak masalah yang benar-benar. Makanya dicoba dulu kan, nggak langsung bisa ini, bisa aja judul kedua atau ketiga yang baru tepat gitu kan. Ya boleh. Itu tadi kan di yang jurnal
Nah, yang dari jurnal ini kan Resticom ya. Ini linknya udah saya share juga kan di grup WA. Oh, jammer apa gimana? Dari HP. Oh, menunggu. Mungkin respon ya. Atau nanti kalau di laptop coba aja. Itu kan ada beberapa. Dicoba aja satu-satu. Ya, kalau laptop seenggaknya aman. Kalaupun lama paling antar koneksi internet lah. Kayak di sini kan ada ya beberapa judul ya. Mana ya yang kira-kira. Nah, ini contohnya. Yang ini oh kecil ya? Oh, pantesan kayaknya tadi nggak kelihatan. Oke, ya nanti saya ada record di sini kok. Oke, ini judulnya yang saya blog ini yaitu perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi pembelian spare part. Masih kebayang nggak? Ya misalnya kalian perancangan aplikasi apa nih, gitu kan? Ya cari tahu dulu ceritanya apa yang ada masalah yang di benak kalian nih kira-kira apa yang bisa, atau sebenarnya cari-cari masalah aja gitu kan. Ya benar emang harus cari masalah. Kalau nggak ada masalah kita ya mau ngapain kan gitu. Kayak di sini perancangan aplikasi pembelian spare part pada PT Lematang Call di Muara Enim berbasis website, atau kalau ada yang bisa Android ya berbasis mobile gitu kan. Oke, kita buka PDF-nya. Oke. Nah, di sini penulisnya ada 3 ya. Tulisnya ada 3. Ya kalau kalian 5 ya mungkin nanti 5 gitu kan. Ya kalau 5 seharusnya ya seenggaknya bisa lebih baik. Nah, di sini pertama bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi pembelian spare part guna membantu pada bidang warehouse, artinya ya warehouse biasanya apa, gudang ya? Ya gudang kan, dan mekanik. Kemudian masih di PT ini masih melakukan proses manual mulai dari mekanik yang datang langsung ke gudang, artinya mekanik di sini gudangnya di gedung sebelah misalnya kan gitu, untuk mengajukan permintaan barang, atau ke gudangnya itu di misalnya di Teluk Jambe, kitanya mekaniknya di sini, gudangnya Teluk Jambe. Ya misalnya mekaniknya emang di tempat dia melakukan manajemen, maksudnya melakukan apa sih biasa mekanik, maintenance lah gitu ya, maintenance mesin atau apa kan gitu, memperbaiki ya. Jadi mengajukan permintaan barangnya harus datang ke Teluk Jambe. Itu kan pertama memakan waktu, ya tidak efisien juga. Kalaupun lewat telepon, ya kadang suka ada miss kan gitu. Entah barang yang disebutkan tiba-tiba dicatatnya salah sama yang menerima kan gitu. Nah jadinya makanya itu suatu masalah. Itu kan ya beberapa poin itu kan tadi ya pertama jarak yang tempuh memakan waktu. Kemudian kalau kita analogikan mekaniknya nelpon ke sana adminnya, admin gudang. Mekaniknya tahu nih spare part apa misalnya. Tapi si adminnya ya nggak tahu detail kan gitu. Bisa aja satu spare part punya beberapa jenis kan gitu. Pasti ada beberapa jenis. Ya, akhirnya bisa salah kan dikirim dulu. Akhirnya pertama kurang efisien, memakan waktu, jarak tempuh juga kan gitu. Ya, itu suatu masalah juga. Nah, di sini akhirnya solusinya dirancang sebuah sistem aplikasi pembelian spare part. Solusi dari tadi masalah. Hasilnya dari penelitian ini pada PT Lematang Call dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya untuk mengembangkan aplikasi pembelian. Jadinya bisa nih digunakan sebagai aplikasi pembelian spare part. Tentunya sarannya ini dengan tampilan aplikasi dan fitur yang lebih kompleks. Setidaknya ini sederhananya sudah dapat membantu atau mengatasi masalah yang ada. Kayak di sini referensi dari judul yang terkait dengan
pembelian, purchase order, atau ya inventaris atau pembelian. Oke, sekarang kita lihat di sini hasilnya. Ya, ini bikin websitenya, login, tampilan halaman utama, halaman produk, tampilan supplier, pembelian, permintaan barang, pesanan permintaan, laporan, pembelian, laporan pesanan. Ya, ini berarti udah masuk ke warehouse-nya kan gitu. Ya tinggal dikirim kan gitu. Kalau udah dibeli dibayar. Ya bayarnya pasti ya transfer atau bayar DP, nanti setelah barang sampai baru full payment. Kebayang nggak? Ya seenggaknya udah mulai kebayang dikit-dikit kan. Siapa nih? Ya, silakan. Ya, Agus. Suaranya putus-putus. Cek, suara saya Ya, ada? ya oke, sudah ada. Gini, ya, saya mau bertanya tentang pembuatan jurnal tadi. Apakah kalau misalkan kita sudah menemukan permasalahan, kemudian kita mengolahnya, lalu untuk penyelesaiannya sendiri, apakah kalau misalkan kita tidak membuat itu secara benar-benar kita yang buat, karena memang penyelesaian tersebut mungkin bisa diselesaikan oleh platform, mungkin platform yang sudah dibikin oleh developer, misalkan baik itu yang free ataupun yang berbayar, itu digunakan sebagai penyelesaian dari permasalahan yang kita buat. Apakah itu layak buat dibikin jurnal nggak pasti? Nah, itu ya bisa, tapi mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadinya perbandingan atau analisa antara platform A dengan platform B, itu dia fiturnya untuk apa misalnya. Untuk misalnya keuangan, analisa dalam keuangan seperti apa sistemnya itu yang platformnya antara A dan B. Ya tentu masih bisa. Tapi ya biasanya agak minim atau ditambahkan dengan ya metode penggunaan. Tapi kalau platform yang udah ada biasanya kita agak sulit buat yang ngoprek atau nyari kelemahan. Tapi kelemahan tersebut sebenarnya pasti ada. Misal contoh di platform apa ya? Untuk Misal contohnya untuk platform apa? misal untuk pengelolaan marketplace, ini kan sekarang marak penjual online gitu yang butuh untuk mengakses berbagai macam platform shopnya di satu platform aja. Nah sekarang misalkan ada berbagai platform omnichannel, misalkan contohnya yang menampung semua marketplace dalam satu website itu sendiri gitu. Contohnya itu sih. Oke, nah di situ ada nggak kekurangan di di Ada. platformnya? Ada. Ada berbagai fitur yang kita butuhkan, misalkan ada satu fitur yang memang di situ tidak ada. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga kali ya, Pak. Nah, iya bisa tambahkan ya. Kan itu sebagai suatu permasalahan juga untuk pengembangan, kan jadinya pengembangan sistem. Kan bisa juga kan nanti analisa dulu, kita bikin prototipenya gitu. Ya sebenarnya nggak harus di online kan, tapi minimal ada prototipe kan gitu. Ya sebagai bukti bahwa ya dari kekurangan tadi atau masalah tadi, ya benar dari prototipe yang kita buat itu bisa mengatasi kan gitu. Baik, mungkin jadi intinya bikin jurnal dari penyelesaian yang tadi bisa berarti ya, Pak? Ya bisa, selama itu masih ada kekurangan yang memang kita perlukan, itu kan jadi masalah atau kendala. Nggak mungkin kan kita pindah ke platform sebelah, tapi platform sebelah juga pasti
ada kekurangan yang tadinya di A itu ada, tapi di B jadi tidak ada kan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan lagi boleh nanti di grup atau di personal chat, ya WA atau Telegram, silakan. Kita sampai udah lewat ya. Udah lewat jamnya ya. Oke, saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang di online maupun di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.